Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Silvana Dila dengan NIM A3212413. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 24. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang mana di dalamnya saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang terdapat pada materi pertemuan kedua. Yang pertama itu ada pengertian sejarah, kemudian yang kedua ada pengertian sejarah hukum, yang ketiga ada sejarah hukum Indonesia, yang mana di dalamnya ada masa sebelum Belanda datang ke Indonesia, kemudian masa Belanda di Indonesia, kemudian yang ketiga masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir itu ada masa Indonesia setelah merdeka. Marilah kita simak video berikut. Baik, yang pertama itu ada pengertian sejarah. Berbicara mengenai sejarah berarti itu kita berbicara mengenai kesinambungan antara kehidupan manusia dengan masa lampau, atau sebuah ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua itu pengertian sejarah hukum. Dasar pemikiran hukum sebagai gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Oleh karena itu, ia tunduk pada pertumbuhan yang ada dan terus-menerus. Pengertian pertumbuhan yang dimaksud itu memiliki dua arti, yaitu perubahan sebagai unsur dan stability. Yang ketiga, sejarah hukum Indonesia, yang di dalamnya ada masa sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sebelum Belanda datang, hukum di Indonesia itu bersumber dari hukum adat yang tidak tertulis dan diwariskan. Secara lisan, sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari mulai bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Yang kedua itu masa Belanda di Indonesia. Masa Belanda di Indonesia itu dimulai dengan kedatangan VOC yang berfokus pada monopoli perdagangan. Masa ini diawali dengan datangnya pedagang-pedagang Belanda yang kemudian mendirikan VOC yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Kemudian masa penjajahan Jepang. Pada masa ini tidak banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu diingat yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang berlakunya kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang, yang termasuk pada pasal 3. Yang selanjutnya itu ada keadaan setelah Indonesia merdeka. Sumber tata hukum di Indonesia, yaitu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan hukum dengan adanya konsep wawasan